Assalamualaikum. Coba kita lihat foto ini sebelum kita putar videonya. Orang ini ingin sekali mengusir umat Islam di Amerika sana dengan membawa babi, ya. Dan babi ini bukan babi-babian, bukan babi boneka, tapi ini betul-betul sungguhan, real babi, ya. Bahkan orang ini membawa kandang babi dan banyak babi di sana. Untuk apa? Menyebarkan Islamophobia. Begitu effortnya luar biasa, ingin merendahkan Islam. Sampai-sampai orang ini dengan sengaja membawa babi sama kandangnya untuk menyebarkan kebencian kepada umat Islam di sana. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan memang anehnya, para penonton atau yang ditugaskan untuk menjadi keamanan di sana itu tidak mencegah orang ini. Jadi dibiarkan saja, ikhwah. Ini aneh juga. Padahal jelas penghinaan yang sangat nyata, merendahkan umat Islam, menjelekkan umat Islam dengan perkataan atau pernyataan yang sangat-sangat luar biasa, ikhwah. Tetapi ini ujian bagi umat Islam. Wa yaskharuna minal ladzina amanu. Mereka ingin sekali mengolok-ngolok, mereka ingin sekali mencaci umat Islam, tetapi bagi Allah Ta'ala memberikan kabar kepada umat Islam bahwasanya engkau orang yang beriman akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita akan lihat lebih dahulu bagaimana isi dari videonya. Dan begitu sangat luar biasa kampanye yang dibawakan oleh orang ini. Orang ini adalah calon senator Amerika. Jadi orang ini calon pejabat. Sudah seperti ini. Bagaimana kalau misalkan nanti orang ini sudah menjadi pejabat? Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Baik, kita akan lihat bagaimana videonya. Here's your kryptonite, Muslims. Here's your kryptonite. Barusan kita sudah dengar, ya. Ini adalah titik lemahnya Muslim. Ini adalah titik lemahnya umat Islam. Sambil mengacungkan babi secara terang-terangan, ya ikhwah. Na'udzubillah min dzalik. Baik, orang ini mengatakan ini adalah titik lemahnya umat Islam sambil mengacungkan babi. Ada saja, ya ikhwah. Ini bukan titik lemahnya umat Islam. Justru itu merupakan titik lemahnya akal Anda. Titik matinya bahwa akal Anda itu tidak sehat dan memang kurang sehat. Di saat hujah yang kokoh yang diberikan oleh Islam, mereka tidak mampu menandingi hujah tersebut. Bisanya mengacungkan simbol yang semacam itu karena mereka sudah tidak mampu dan tidak bisa membendung kebenaran atau para mu'alaf yang kemudian mereka di sana masuk Islam. Islam tidak akan runtuh dengan hinaan. Islam tidak akan runtuh dengan cacian. Justru yang runtuh adalah orang-orang yang kemudian kehabisan nalar dan kehabisan hujah. Sampai seperti itunya, ya ikhwah. Baik, kita akan lanjutkan lagi. We will drive you to the sea, across the sea, back to where you came from, with pigs in our hands and Jesus in our heart. Ini sangat menarik juga dan sangat naif juga. Orang ini mengatakan kami akan mengantarmu ke seberang lautan sana sambil membawa babi di tangan dan di hati ada Yesus. Orang ini berkata demikian. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya ikhwah, yang namanya iman itu diaplikasikan melalui perbuatan. Kalau imannya baik, kalau imannya benar, maka perbuatannya akan baik dan benar. Kalau misalkan imannya itu, mohon maaf, tidak baik dan tidak benar, maka akan mengeluarkan perkataan, cacian, makian, kemudian tindak tanduk yang tidak baik juga. Kalau misalkan Anda beriman kepada sesuatu yang kemudian Anda yakini hal itu, kemudian di tangan Anda ada babi untuk mengusir umat Islam, kira-kira itu kebaikan atau justru penghinaan buat diri Anda sendiri? Seseorang yang kemudian beriman dengan baik dan benar, maka akan mengalir dari lisannya, dari perilakunya, baik pula. Nah ini katanya mau mengusir umat Islam pakai babi, ya ikhwah. Ada saja, ya. Nah ini semakin menarik saja, ya ikhwah. Kita akan lanjutkan lagi nih, di sini. You cannot stand against the strength of white American men. Nah di sini tambah rasis lagi. Kalian tidak mampu dan tidak bisa mengalahkan orang yang berkulit putih. Apa yang dibanggakan dengan kulit putih kalau misalkan akhlaknya seperti itu? Apa yang harus dibanggakan dengan orang yang berkulit putih kalau ucapannya seperti itu? Makanya dalam Islam, Nabi SAW mengajarkan kepada kita, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melihat kepada manusia dari kulitnya, dari jasadnya, entah itu ganteng atau cantiknya, tidak, ya ikhwah.
Tapi Allah Subhanahu wa taala yanzuru ila qulubikum. Allah melihat hati kalian. Buat apa kita kulit putih kalau kita tidak beriman kepada Allah? Akhir-akhirnya sengsara, nestapa di dalam kehinaan, jurang neraka dengan api yang menyala-nyala. Na'udzubillah min dzalik. Apakah yang kemudian ada di dalam hatinya yang kemudian Anda imani itu, kemudian justru keluar kata-kata yang semacam itu dengan rasisnya begitu sangat hebat, luar biasa. Katanya tidak akan mengalahkan orang yang berkulit putih. Na'udzubillah min dzalik. Baik, ikhwan, kita akan lanjutkan lagi. Muslims need to go home before we send you packing. I suggest you leave now before the crusades really start. Baik, katanya pulang saja sebelum perang salib dimulai. Nah, ini kan sudah mempercik keributan, sudah mengajak untuk sesuatu hal yang tidak baik dan tidak benar. Apakah benar yang kemudian Anda imani itu melahirkan perkataan perbuatan seperti Anda itu? Dan tidak bermoral kalau memang seperti itu, ya ikhwan. Na'udzubillah min dzalik. Dia ingin memercikkan peperangan. Katanya umat Islam harus meninggalkan Amerika sebelum perang salib benar-benar dimulai, sambil diteriaki, disorak-sorai, ya ikhwan. Na'udzubillah min dzalik. Dalam rangka membangun citra keras dan mencari sensasi politik, calon senator Jack Lang mulai merancang pesan yang bukan berbasis program, melainkan emosi dan provokasi. Fokusnya bukan debat gagasan, tetapi menyentuh titik sensitif. Alih-alih kritik kebijakan atau ideologi, ia secara sadar memilih babi, simbol yang diketahui luas sebagai sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Pilihan ini menandakan pengetahuan yang disengaja, bukan ketidaktahuan. Tapi artinya simbol ini dipilih untuk melukai, bukan untuk berdiskusi tentunya. Provokasi ini tidak berhenti pada kata. Ia juga menyiapkan properti, memastikan visualnya kuat dan mudah viral. Babi dibawa dan ditampilkan sebagai alat komunikasi politik. Effort waktunya, persiapannya, dan niat untuk menyebarkan Islamofobia. Simbol itu kemudian dipadukan dengan narasi pengusiran umat Islam. Bukan satu kali, tetapi diulang agar pesan kebencian tertanam. Di titik ini, provokasi berubah menjadi kampanye simbolik yang terstruktur. Here's your kryptonite, Muslims. Here is your kryptonite. We will drive you to the sea, across the sea, back to where you came from, with pigs in our hands and Jesus in our hearts. You cannot stand against the strength of white American men. You Muslims need to go home before we send you packing. I suggest you leave now before the crusades really start. Alhamdulillah, sahabat isi gaji, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza. Jika bermanfaat, silakan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.